3 minggu yang lalu, saudara. Pintu gerbang domba. Di sebelahnya, di situ ada namanya kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah kemurahan. Saudara, di sana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh. Bethesda, rumah kemurahan. Itu bukan rumah murahan, tapi rumah kemurahan. Kalau namanya kemurahan, itu adalah sesuatu yang harganya mahal, yang saudara peroleh walaupun sesungguhnya Anda tidak bisa memperolehnya. Itu kemurahan. Sesungguhnya Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya, tapi oleh seseorang dimungkinkan untuk Anda boleh menerimanya. Itulah kemurahan. Dalam arti yang sederhananya, sesuatu yang sesungguhnya Anda tidak layak menerimanya, tapi Anda dilayakkan oleh Tuhan. Itu yang namanya kemurahan. Jadi dalam tema itu 3 minggu yang lalu, pintu gerbang domba. Jadi saat seseorang masuk ke rumah orang lain melewati pintu gerbangnya atau pintunya, apa yang wajib biasanya kita lakukan? Kita mengucapkan salam, ya. Itulah sebagai orang yang punya tata krama masuk pintu seseorang mengucapkan salam. Jadi tema firman Tuhan kita hari ini itu adalah lanjutannya, saudara. Kalau 3 minggu yang lalu adalah pintu gerbang domba, sekarang kita masuk ke dalam salamnya. Anda sedang berada di depan pintu itu. Anda mengucapkan salamnya. Namun saudara, ada banyak salam di bumi ini, saudara. Ya, ada banyak salam di bumi ini yang perlu kita juga pahami. Dan ketika itu terjadi dengan kita, kita langsung bisa memahami bahwa Bapamu, Tuhanmu adalah ahlinya mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Amin, saudara. Tema kita hari ini adalah salam Rabi. Seberapa di antara kita pernah mendengar tentang salam Rabi? Adakah orang yang pernah mendengarkan salam Rabi? Enggak, ya. Baca Alkitab, saudara. Baca salam Rabi. Ada salam Rabi di Alkitab kita, saudara. Tapi saya yakin walaupun kita enggak memperhatikannya, pasti udah baca, tapi enggak perhatikan, enggak masuk hati. Walaupun seringkali ini melukai hati saudara. Saya pastikan ini pasti sudah pernah Anda alami. Kalau saya sudah sering. Salam Rabi ini, saudara. Salam Rabi, salam buat guru. Ya, Rabi itu kan guru, ya. Salam buat guru. Berarti seorang murid mengucapkan salam buat gurunya. Kalau dulu di zaman saat itu, salam itu dibarengi dengan peluk cium mesra, saudara. Mari kita lihat tema kita, ingat, salam Rabi. Mari kita buka dulu Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-26. Jadi kalau Anda nanti diundang khotbah di luar sana, Anda boleh membawa tema ini supaya banyak orang bertobat dan anak-anak Tuhan semakin memahami bahwa Bapamu adalah ahlinya mengubah segala yang menyakitkan, mendatangkan kebaikan bagimu. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayat 51.
salam Rabi. Matius 26 ayat 47 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka menangkap Yesus dan menangkapnya, memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Itu firman Tuhan. Kita udah melihat salam Rabi, bukan? Apakah salam Rabi itu adalah salam yang indah, saudara? Itu salam pengkhianatan. Ada banyak hari ini salam yang seperti itu, saudara. Salam pengkhianatan, manis di muka. Salam, halo kawan. Saudara, pertama itu biasanya dikatakan di sana dari seorang murid, Yesus gantikan posisinya menjadi seorang teman. Saat seseorang mulai mengkhianati gurunya, dia bukan murid lagi, tapi dia menjadi teman. Kalau teman, ada teman yang jahat, ada teman yang baik. Tapi kalau murid, itu pasti mendengarkan dan mempraktekkan, melakukan apa yang guru ajar. Kalau teman, belum tentu, saudara. Jadi salam Rabi itu adalah salam pengkhianatan. Judas Iskariot ucapkan salam kepada gurunya dan cium, itu adalah tanda kode bagi kelompoknya untuk menangkapnya. Itu salam Rabi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari, ada sekitar 3 hari, saat kami bangun tidur pagi-pagi, saya sama ibu, biasa ibu duluan bangun karena mau ke pajak, barangkali berdagang, mempersiapkan minum atau apa. Dia putar lagu-lagu rohani, handphone, dan mendengarkan khotbah. Lalu saya bangun mengikutinya. Dan kira-kira 3 hari yang lalu kami mendengarkan cuplikan khotbah seorang hamba Tuhan yang terkenal hari ini. Dalam khotbah itu dikatakan begini, untuk engkau sampai kepada berkat yang akan engkau terima, ada kalanya Anda melewati ujian. Ujian itulah, atau tantangan itulah, atau sesuatu yang engkau takutkan, yang engkau tidak ingin, ketika engkau lulus daripadanya, maka lihat ada berkat yang akan engkau terima. Baik, bukan? Di balik ujian ada berkat.
Lalu dia bikin contohnya. Daud ketika dihadapkan kepada Goliat yang menakutkan barisan Israel, tapi saat Daud memenangkannya, dia mendapat berkat yang luar biasa, bahkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh seorang raja yang namanya Saul. Itu contoh pertama dia buat. Contoh kedua, Yesus katanya dalam peristiwa ini. Yesus melewati ujian itu saat Judas Iskariot mengkhianatinya, dan dia melewatinya. Dia bahkan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Jadi di dalam setiap ujian, melewati ujian, Anda akan mendapat berkat. Jadi jangan pernah takut dengan itu. Siapa yang bisa menyalahkan pernyataan ini? Itu adalah sesuatu yang indah, saudara. Itu sesuatu yang baik. Tapi itulah yang terjadi percakapan kami dengan ibu di tempat tidur. Lalu saya katakan, bagaimana menurut lu khotbah itu? Baik, bagus, ini mantap. Ya, itu baik. Tapi rohku mengatakan ini bukan untuk kita konsumsi. Saya bilang, itu bukan untuk kita. Kenapa? Walaupun khotbah hambanya itu baik dan memungkinkan untuk membawa orang datang kepada Tuhan, atau paling tidak untuk membawa orang supaya mempunyai suatu kekuatan di dalam dirinya untuk tabah menghadapi setiap persoalan, itu baik. Tapi bagimu bukan itu hari ini, saya bilang. Loh, apa Bapak nggak setuju dengan itu? Kalau soal setuju, saya nggak perlu setuju atau tidak, nggak dibutuhkan. Yang saya mau katakan, yang mau saya sampaikan adalah bagi kita bukan itu khotbahnya. Ada langsung di dalam hati ini untuk membuat filter bagi setiap apa yang masuk ke telinga. Dan saya berharap juga semua jemaat di tempat ini akan mengalami hal yang sama. Karena itulah tandanya Anda bertumbuh. Itu baik, benar, baik, tapi itu bukan untukmu. Kenapa? Perhatikan. Bagi setiap orang yang mengatakan aku menerima kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi dengan Daud itu sudah digariskan bahkan sebelum Daud sampai kepada situasi itu. Sebelum Daud berhadapan dengan Goliat, Tuhan sudah menggariskan bahwa Daud ini akan memenangkan setiap pertarungan hidupnya. Sebab apa? Sebab Allah sudah membuat plot, sudah menetapkan bahwa Daud ini akan menjadi raja. Yang terjadi di dalam pertemuannya dengan Goliat itu hanya perjalanan yang harus dilalui, dan hasilnya sudah pasti melewatinya. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan. Yesus, apakah kita akan terima bahwa Yesus sedang melalui ujian yang harus dilaluinya sehingga dia akan menjadi berkat? Tidak, saudara. Tidak. Karena sebelum Yesus datang ke bumi, Yesus sudah dibuat untuk menjadi berkat, untuk menyelamatkan umat manusia. Dia ada di keadaan itu adalah satu bagian untuk masuk kepada rancangan yang sesungguhnya ke depan. Demikian juga saudara, jika Anda ada alami apapun hari ini, tetapkan di dalam hatimu bahwa situasi ini pasti kulewati, sebab ada Yesus menyertaiku melewatinya. Sebab ini bukan tujuan akhir hidupku. Aku diberkati untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi bagi orang yang menerima kasih karunia Allah,
itu harus satu jalur dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 139 ini. Tiada satu hari pun akan tercipta yang tidak sesuai dengan rancanganmu ada di bumi ini. Engkau adalah orang istimewa yang diciptakan di bumi ini, dan hari tidak akan terbentuk tanpa disesuaikan dengan kehidupanmu sebagai orang yang sudah ditebus. Jadi perkataan baik itu tidak salah, tapi bukan itu bagianmu. Sebab engkau, minggu lalu kita mengajarkan bahwa Maria sudah mengambil yang terbaik. Walaupun kalau minggu lalu kita mendengarkan, saya nggak bisa berpikir kalau tidak ada tim yang mempersiapkan akomodasi dalam pelayanan. Kalau nggak ada Marta, maka nampaknya mungkin agak sedikit kacau acara itu karena nggak ada yang menyediakan minum. Dan itu tidak salah. Namun Maria mengambil yang terpenting, yang terutama. Itu saya kira yang disampaikan minggu lalu, kalau kita bisa menangkapnya. Jadi kita nggak boleh menjadi salahkan Marta seperti yang kita dengar minggu lalu. Bapak Diaken mengatakan itu nggak salah, Marta nggak salah. Kita harus menyadari itu. Marta nggak salah katanya, memang nggak salah. Tapi Maria mengambil yang terbaik. Tinggal Anda memilihnya, saudara. Apakah Anda memilih pekerjaan Marta atau pekerjaan Maria? Dua-duanya tidak salah. Namun Yesus mengatakan Maria telah mengambil yang terbaik. Demikian juga sekarang, jika orang mengatakan, oh ujian itu harus kulalui, bagus, nggak salah. Tapi Anda yang menerima kasih karunia, hidup Anda bukan di situ. Itu adalah proses yang Anda lalui. Sebab Anda tahu, Anda harus benar-benar mengetahui penyertaan Tuhan bersamamu. Keberhasilan ada padamu, sebab aku telah melakukannya. Amin, saudara. Jadi salam Rabi itu menjengkelkan. Namun percaya apa kata firman Tuhan. Tuhan kita adalah ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan kita ahli membuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Bukankah saudara adalah orang yang dikasihi? Salam Rabi. Lalu Pak Gembala, Bapak hubungkan ke dalam kasih karunia. Perhatikan saudara. Kalau Yudas Iskariot mencium gurunya dengan salam rabinya, mari kita lihat ciuman yang kedua. Ciuman yang kedua yang dihubungkan dengan kehidupan kita juga hari ini, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 27 ayat 26 kita baca mulai. Kejadian pasal 27. Ya. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Saudara perhatikan,
Yakub mencium bapaknya Ishak. Itu juga ciuman pengkhianatan. Cerita ini kalau kita baca lengkap, Yakub sedang menjalankan misi penipuan untuk mendapatkan berkat. Dia nipu bapaknya, kerjasama dengan mamanya. Alkitab mencatat Yakub ini memiliki tubuh yang licin. Esau memiliki tubuh yang penuh dengan bulu. Jadi gampang untuk dibedakan. Lalu si ibu mendengarkan percakapan antara seorang anak yang mengasihi anaknya, anak kesayangannya, mau di masa tuanya karena udah rabun matanya, dia mau memberkati anaknya Esau sebagai anak sulung. Esau anakku, pergilah, berburulah, tangkaplah hewan, lalu masak supaya aku memakannya. Setelah itu aku akan memberkatimu, sebab umurku sudah tua. Jika aku nanti pergi kepada leluhurku, atau jika aku nanti meninggal, maka aku telah membekali engkau dengan berkat yang daripada Tuhan. Tahu saudara berkat itu? Itu adalah berkat Abraham. Berkat Abraham yang turun kepada Ishak. Dari Ishak kemudian akan turun ke anaknya, dari anaknya turun lagi. Itu berkat Abraham. Nah, perkataan ini didengar oleh mamanya. Mamanya sangat mencintai Yakub. Tentu mamanya ingin berkat ini jatuh kepada Yakub. Maka dia buat siasat. Nakku, ambil domba kita yang empuk, biar ku olah jadi makanan. Sebab aku mendengar bapakmu sudah menyuruh kakakmu untuk berburu supaya mendapatkan binatang buruan, memasaknya, dan setelah makan akan memberkati kakakmu itu. Aku mau berkat itu turun atasmu, sebab engkaulah yang kukasihi. Mamanya, anak kesayangannya adalah Yakub. Bapaknya, anak kesayangannya adalah Esau. Yang menjadi saluran berkatnya bapaknya, tentu akan turun ke Esau. Mamanya tidak bisa berbuat kecuali melakukan trik. Nanti bapak bukan malah memberkati aku, ibu, malah mengutuki aku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini akan menjadi lebih susah lagi nanti. Aku yang menanggungnya, anakku. Aku yang menanggungnya. Lalu diambil, dikulitilah dombanya, ya, kulitnya dibalutkan ke tangannya. Lalu dia ambil baju kebesaran Esau, dipakaikannya ke Yakub. Perhatikan saudara. Dan mamanya memasaknya. Ya pasti enak, ya kan, gitu kan. Lalu dibawa. Ini bapak, aku sudah berburu. Aku sudah mendapatkan apa yang bapak ingin. Saudara, cepat kali anakku mendapatkan buruannya. Perhatikan, ini adalah jawaban-jawaban yang kita harus garis bawahi sebagai orang yang mengambil yang terutama, yang terbaik. Ini yang harus kita perhatikan. Itu jawaban Yakub. Allahmu yang telah melakukannya sehingga aku berhasil. Dekatkanlah makanan ini itu anakku. Lalu dia makan. Setelah itu dia tanya lagi, benarkah engkau anakku Yakub? Perhatikan. Si bapak yang sudah rabun, yang sudah tua, curiga. Sampai dia berkata, ini suaranya suara Yakub, tapi bajunya baju Esau. Pakaiannya pakaian Esau. Kulit tangannya kulit tangan Esau yang berbulu.
Setelah dia makan, lalu dia memberkati, aku memberkati engkau dengan gandum dan anggur yang berlimpah. Perhatikan saudara, memberkati engkau dengan gandum dan anggur yang berlimpah. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita mendengar dari tempat ini, apa yang tidak bisa ditembus Bapa Surgawi itu hanya darah Yesus. Setiap perkataan tangkap darah Yesus. Memang bukan Anda Yesus itu, tetapi aksesoris apa yang telah dilakukan Yesus yang dipakaikannya kepadamu itu menutupi daripada dirimu sendiri, sehingga yang terlihat itu adalah Yesus. Yang tercium baunya itulah bau Yesus, bukan baumu. Itu yang terjadi dengan ini, saudara. Dia sangat mengasihi Esau. Berkat itu harus untuk Esau. Tapi apa yang dipakai Esau dipakaikannya kepada Yakub. Apa yang ingin didengarkan oleh bapaknya diperdengarkan oleh Yakub. Apa yang mau diperdengarkan? Allahmu yang membuat aku berhasil. Kalau Esau, kemampuanku, ketangkasanku sehingga aku mendapatkannya. Kasih karunia itu hanya berfokus pada apa yang dilakukan Yesusmu bagimu, bukan apa yang engkau lakukan sehingga engkau dipandang oleh Bapa. Bukan, tapi apa yang telah Yesus lakukan. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 itu. Pekerjaan apa Tuhan yang harus kami lakukan supaya berkenan? Saudara tahu itu. Ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, selesai memberi banyak orang makan dengan roti yang sedikit, besok harinya orang yang sama mendatangi Yesus, mencari-cari Yesus. Yesus bilang, engkau mencari aku bukan karena mujizat itu, tapi engkau mencari aku karena roti itu dan engkau kenyang. Tapi aku katakan kepadamu, bekerjalah bukan untuk roti itu. Lalu pekerjaan apa yang kami harus lakukan? Yesus bilang, percaya kepadaku. Pekerjaan apa yang kami lakukan? Yesus jawab, percaya kepadaku. Oh, aku percaya Yesus kepadamu. Apakah itu maksudnya? Apakah pekerjaan itu yang Yesus maksud? Oh, aku percaya, aku percaya. Apakah itu? Bukan. Yang Tuhan maksud adalah percaya bahwa Yesus melakukan segalanya untuk keberhasilanmu. Jadi percaya yang kita maksudkan percaya yang hidup. Aku percaya Yesus melakukannya segalanya bagiku. Lalu tidak mau melakukan apapun. Jikapun Tuhan menurunkan emas 1 kepala kuda bagimu saat engkau tidur-tidur, itu enggak jadi berkat. Itu membuat kejahatan terjadi. Kenapa? Oh, dia tidur-tidur aja lah, kita tidur aja lah. Orang malas, itu yang pertama. Yang kedua, akan datang banyak gerombolan, penyamun, pencuri mengintaimu. Tapi ketika engkau melakukan pekerjaan dan pekerjaanmu diberkatinya, itu yang memberikan kemenangan, itu yang memberikan kelimpahan di dalam hidupmu. Jadi Anda melakukan sesuatu hanya proses di mana Tuhan akan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya di dalam hidup kita.
Jadi Yakub melakukannya, walaupun Esau yang dikasihi oleh bapaknya, tapi ketika dia di dalam rel rencana Allah, maka dia memenangkan pertarungan itu karena dia sudah ditentukan. Dan aku telah membekalinya dengan gandum dan anggur, kata Esau. Lalu menjeritlah si Esau kan, meraung-raung, apakah Bapak hanya berkat yang satu itu ada padamu Bapak? Esau mempertanyakan, masa Bapak hanya memiliki satu berkat itu? Sebenarnya banyak berkat pada Ishak, tapi yang berkat yang terutama, berkat yang ingin Allah lakukan bagi seseorang, itu berkat terutama itu hanya satu, yaitu berkat Abraham. Itu sebabnya Yesus mengatakan, engkau cari dulu kerajaan Allah, maka semua yang dibutuhkan oleh dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Nanti kalau aku sudah memiliki banyak uang, maka aku akan datang kepada Tuhan beribadah. Itu caranya dunia. Itu cara dunia, saudara. Aku akan melewati ujian ini supaya aku mendapat berkat. Itu cara dunia. Tapi ketika kita memposisikan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, seperti apa yang dikatakan oleh Musa di padang gurun, jika aku mendapat kasih karuniamu Tuhan, beritahukan kepadaku siapa yang menyertai umatmu dalam perjalanan ini. Dan itu dijawab Yesus, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jika Tuhan sudah menyertai kita sampai akhir zaman, berarti di sepanjang jalan-jalan hidup kita ada Yesus menyertai kita. Kita hanya perlu mengatakan kepada jiwa kita, ada Tuhan yang baik besertaku. Apapun yang kualami hari ini, itu hanyalah proses yang harus kulalui, dan itu pun kulalui dengan pertolongan Tuhan. Sebab apa katanya dalam kitab Keluaran itu, aku menopang engkau seperti raja wali, aku menggendongmu, aku membuatmu menjadi imamat yang rajani, aku membuat engkau menjadi umat kesayanganku. Perhatikan itu. Dan kalimat ini hanya dikenapi di dalam kasih karunia. Kalau kita masih berkutat mengajarkan tentang Taurat, tentang hukum, tentang kemampuan kita, kita masih berkutat dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan aku lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah memandang terus kepada Yesus yang menyertaimu. Jadi saudara, Yakub mencium, bapaknya juga ciuman tipuan. Tapi dia ada di dalam rencana ilahi. Saudara, itu bisa diubahkan. Tipuan, pengkhianatan, Anda nggak perlu takut, karena Anda memiliki Tuhan. Yesus yang menyertaimu adalah ahlinya mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah bersih tegang urat leher. Kau menipuku, kau mengkhianatiku, kau menyakitiku, engkau terkutuk. Nggak perlu. Pandang saja kepada Dia yang menyertaimu, maka lihat Dia akan mengubahkannya. Bukankah itu akan mendatangkan damai di dalam hidup kita? Dia sudah memberikan salomnya, ya, khotbah pemimpin pujian kita di Amazing Mystery.
Dia mewariskan salomnya bagimu, damai sejahteranya bagimu. Jangan kalah. Jangan hanya karena uang 10.000 kehilangan damai sejahtera. Itu bodoh kali. Aku udah ditipunya 10.000. Jangan hilang damai sejahtera. Sebab apa? Ada seorang pribadi yang sudah mengatakan, aku ada untuk kepentinganmu, aku menyertaimu senantiasa. Pribadi itu adalah yang juga sudah mengatakan, segala sesuatu baik yang engkau senangi atau yang tidak kau sukai, dia bekerja untuk membuat semua itu mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Itu ciuman yang kedua. Tapi ciuman kasih karunia, mari kita lihat. Ciuman kasih karunia. Kalau yang tadi bukan ciuman kasih karunia, tapi ciuman yang membukakan, menyingkapkan kasih karunia. Kalau Judas mencium Yesus dan pengkhianatan itu terjadi, apa yang terjadi setelah itu? Anda mendapat kebebasan. Tapi jangan katakan Judas mempunyai jasa, enggak. Karena itu sudah Yesus katakan, memang seseorang yang melakukan itu yang tempatnya sudah diberikan kepada orang lain. Itu hanya proses, saudara. Jika Anda melakukan sesuatu yang baik bagi saudaramu dan kemudian beberapa tahun kemudian saudaramu itu sukses, jangan Anda bilang jasakunya itu. Anda hanya dipakai Tuhan singgah di dalam kehidupannya, dipakai Tuhan untuk melengkapi hari-harinya supaya dia di masa yang akan datang berjaya. Itu karya Tuhan, bukan karyamu. Jadi nggak boleh menuntut orang itu, nggak boleh. Dan bilang saja sama Tuhan, Tuhan, aku kau pakai ada di dalam kehidupannya. Dia udah begitu, aku kapan Tuhan? Itu rohani. Iya kan? Bilang sama bapakmu, kok aku cuma kau pakai Tuhan untuk kesuksesannya? Kesuksesanku kapan? Bilang sama bapakmu. Jangan bilang sama orang yang udah sukses itu, kau nggak sadar kau ya, dulu aku yang menolongmu ya. Ini itu mendatangkan pertikaian. Salam di dalam kasih karunia seperti apa? Mari kita lihat. Kejadian pasal 33. 33 ayat 8 kita baca mulai. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Jawab Yakub, untuk mendapat kasih Tuanku. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku menyertai engkau. Saudaraku, sebelum kejadian ini, sebelum percakapan ini, ada di sana peluk cium. Buka ayat 4-nya. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau dan Yakub berpelukan dan saling mencium. Bertangis-tangisanlah mereka. Ini adalah ciuman kasih karunia.
Tahu saudara apa yang dilakukan Yakub? Dia melompokkan sapinya, kambingnya, keledainya, untanya, 30 betina, 10 jantan, kambingnya 40, 20 betina, dikelompok-kelompokkannya. Kenapa? Dia mau berdamai dengan Esau yang ditipunya itu. Lalu dikelompokkannya, yang bawa kambing depan, lalu buat lagi jarak, yang bawa sapi di kelompok kedua, yang membawa unta kelompok ketiga, yang membawa yang lain di kelompok berikutnya. Disuruhnya kepada anggotanya ini, nah nanti kalau ketemu Esau, bilang perkataanku ini adalah persembahan yang diberikan oleh tuanku Yakub untukmu, dan Yakub ada di belakang akan menjumpaimu, diberikan persembahan. Setelah itu jumpa lagi kelompok kedua, melakukan hal yang sama, sampai kemudian akhirnya jumpa dengan Yakub. Lalu Esau bertanya, apa yang kau lakukan ini semuanya? Semua aku lakukan untuk mendapat kasihmu. Saudara, si penipu itu mau berdamai dengan yang ditipunya itu, supaya mendapat kasih kakaknya. Apakah Yakub belum mendapat kasih Tuhan? Di situ kita tak tahu. Yakub sudah mendapatnya. Kasih dan karunia Tuhan sudah dapatnya dengan banyak harta. Allah sudah menggenapi bagiannya. Saat Yakub bermimpi di Betel, oh ini adalah rumah Tuhan, ini tempat yang kudus, aku melihat malaikat naik turun di tempat ini tangga ke sorga, itu Betel. Lalu dia berkata, jika aku akan berhasil di jalan ini, maka aku akan memberikan persepuluhanku kepada Tuhan. Saat Yakub melarikan diri dari kakaknya Esau, dia melihat Tuhan, dia melihat rumah Tuhan. Wah, ini tempat kudus ini rumah Tuhan, ini pintu gerbang sorga ini. Lalu dia berkata, dia dirikan di situ batu tugu. Lalu dia berdoa, dia berkata, jika aku akan berhasil di jalanku ini, aku akan memberikan 1/10 dari setiap apa yang Tuhan berikan kepadaku. Dan dia berhasil. Namun dia melakukan langkah-langkah yang Tuhan senang, yang Tuhan suka. Walaupun Allah sudah menetapkan dia menjadi orang yang mewarisi, menerima berkat-berkat Abraham, tapi dia juga mempunyai karakter, mempunyai sifat perdamaian. Saat dia pulang, dia mengupayakan perdamaiannya dengan kakaknya Esau yang dulu panas hati ingin membunuhnya. Dia mengaturkan persembahan-persembahan untuk mendapatkan kasihmu, untuk mendapatkan kasihmu. Dia tahu, dia sadar bahwa dia memperoleh segalanya itu daripada karunia Tuhan. Bagaimana dia bisa tahu? Karena ada mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya nggak tahu apakah itu kalau kita lakukan hari ini. Barangkali kalau kita akan lakukan dengan iman yang luar biasa, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu terjadi. Bahkan saat orang menipunya, si penipu kena tipu. Saat Laban menipu Yakub, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Laban bilang begini, oke, aku nggak mungkin mempekerjakan engkau di rumahku walaupun engkau adalah bereku, kata bebereku, kata ponakanku. Kau keluargaku, engkau adalah anak daripada adik perempuanku. Engkau darah dagingku.
Tapi masa engkau kerja di rumahku tidak mendapatkan apa-apa? Aku akan memberikan upah bagimu. Apa upahnya? Oke, kau kan memelihara domba ini. Kau menggembalakannya. Setiap anak yang nanti berbelang-belang, yang putih, maka itu menjadi bagianmu. Di luar itu bagianku. Setelah dombanya beranak, banyak yang putih. Wah, kalau begini rugi aku kayak gini. Banyakkan yang putih. Si Laban mengubah peraturan. Sekali ini aku yang punya putih, engkau yang punya belang-belang. Padahal jantan dombanya tak ada yang belang-belang. Kalaupun ada bisa dituk. Jakob bilang, enggak apa-apa paman. Lalu hikmat, pengertian yang dari Tuhan diberikan kepada Yakub. Saat minum pagi-pagi domba-domba ini, atau sore saat kumpul domba-domba ini, dia mengambil kayu dan mengukirnya menjadi berbelang-belang. Lalu letakkannya di tempat dekat-dekat minumnya. Maka saat kawin domba-domba ini melihat batang itu dan anaknya berbelang-belang, maka banyaklah bagian Yakub. Berbelang-belang. Apapun yang dilakukan Laban nggak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yakub, sehingga berkat Abraham tercurah baginya. 7 kali engkau mengganti upahku, kata si Yakub, tapi Tuhan menyertai aku, pamanku, katanya. Dan saat dia pulang, dia tahu semua itu karunia. Tadi kita baca, karena Allah mengaruniakannya bagiku. Saat dia pulang mau berdamai, dia kirimkan persembahan-persembahan kepada Esau. Esau jawab, ada banyak padaku, ada banyak padamu. Semua yang kau kasih itu berlimpah di dalam keluargaku, di dalam rumahku. Ada semua. Aku sebenarnya sudah cukup bangga dengan memelukmu, menciummu. Aku sudah senang. Tapi janganlah begitu abangku. Allah telah mengaruniakannya. Dia membujuk Esau supaya menerima persembahannya. Enggak sebaliknya. Iya, udah banyaknya untuk di rumahmu berkat seperti ini. Ya udahlah, syukurlah. Enggak jatuh. Kasihlah dia. Kau enggak tahu, dia banyak uangnya, kau kasih uang, meledek namanya. Perhatikan, kasih karunia enggak seperti itu. Dia kan udah banyak hartanya. Tahu enggak? Kau kasih 1 juta, dia 1 miliar uangnya. Sama dengan setetes air di lautan yang kau lakukan itu. Lebih bagus kau kasih sama yang miskin itu. 10.000 pun kau kasih terasa kali. Itu baik. Yang kau katakan itu baik, tapi bukan itu yang terbaik. Perhatikan, kasih karunia itu mengajari kita, mendidik kita di dalam ibadah kita. Jangan pernah katakan Tuhan memiliki segalanya, bumi ini miliknya, ngapain kau kasih uang sama Tuhan? Maka sepanjang hidupnya datang beribadah nggak kasih kolekte di orang seperti ini. Semua dimiliki. Emang iya, semua ada pada aku, kata Tuhan. Tapi di dalam kasih karunia kita dididik menghargai, mengekspresikan pengakuan kita bahwa ini semua daripadamu Tuhan. Yakub membujuk Esau, aku memiliki segalanya, kata Esau, aku memiliki segalanya adikku. Apa yang kau lakukan ini? Dibujuknya Esau, terimalah, aku sudah mendapat karunia dari Allah. Terimalah.
Yakob nggak malah senang. Ya udah banyak punyamu abangku. Oke lah kalau begitu ku kantongi lagi. Itu cirinya orang tidak mengerti kasih karunia. Kita terus belajar di dalam kasih karunia ini, saudara. Ciri yang berikutnya, baiklah adikku, aku menerima. Aku menerimanya. Dan aku mau kita jalan bersama pulang. Supaya kita bisa cakap-cakap, bersenda gurau sambil jalan. Tidak abangku, biarlah engkau duluan pulang, aku akan menyusul. Dengan alasan yang cantik. Kau lihat, domba-dombaku, kambing-kambingku, sapi-sapiku, banyak yang mempunyai anak kecil lagi nyusui anak. Nanti kalau kupaksakan dia jalan bermatian. Jadi biarkanlah aku mengikuti langkah mereka. Oh kalau begitu, biarlah kutinggalkan sebagian daripada pengawalku ini mengawalmu. Enggak usah. Ada semua orang-orangku. Artinya apa? Dia tidak mengikuti jalan-jalan dia. Kenapa? Yakub adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia, tapi Esau belum. Esau baru mendapat apa yang diupayakan oleh tangannya. Lihat, perhatikan. Saat bapaknya memberkati, apa yang bapaknya katakan? Ayat 38. Kejadian 27 ayat 38. Tapi kita akan mulai baca. Ya, ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Perhatikan. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, perhatikan, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu daripada tengkukmu. Jadi Esau, keberhasilan Esau yang katanya kepada adiknya, padaku ada banyak seperti yang kau miliki ini, itu adalah hasil daripada pedangnya dan usahanya yang keras. Di bumi ini pun banyak hari ini, dengan jerih payahnya, dengan usahanya yang ngotot, yang berjibaku melakukan ini dan itu untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada padanya hari ini. Kita nggak boleh memungkiri itu. Ada banyak harta padanya, ada banyak uang padanya, ada banyak sesuatu yang berharga padanya. Dengan usaha kerja kerasnya, dengan segala apa yang diupayakannya. Dan bahkan mereka berkata, aku tidak kekurangan, aku memiliki banyak. Tapi apakah dia sudah ada di dalam kasih karunia? Itu bisa kita lihat ketika dia mengatakan, ketika dia mengambil suatu kesimpulan bahwa semua yang ada padanya adalah hasil daripada jerih payahnya, maka itu masih di dalam proses, belum di dalam kasih karunia. Apakah mereka tidak memiliki kemurahan? Memiliki. Namun kemurahan yang seperti ini adalah kemurahan yang bersyarat. Orang yang memiliki banyak, melimpah hartanya, melimpah segala sesuatu padanya, tapi jika tidak dikasih karunia, maka dia akan memberikan dengan banyak syarat.
Jika engkau tidak menyenangkan hatinya, engkau tidak akan diberi. Tapi kasih karunia, jika dia menyadari dia ada di dalam kasih karunia, dan seperti yang Yakub katakan, semua yang ada padaku ini adalah karena Allah yang memberikannya, mengaruniakannya kepadaku. Dan lihat, jikapun engkau menyakitinya, hatinya tergerak belas kasihan menolongmu. Dan ini yang dikatakan di dalam kitab Titus itu, kita dilatih seperti itu. Berikan dirimu dalam latihan itu. Jangan ikuti kata orang dunia, orang banyak. Enak kali dia, aku yang bekerja keras, dia menikmati. Karena keberhasilan yang dicapai menurut kata Tuhan adalah bukan apa yang kau genggam, tapi apa yang bisa kau lepaskan. Itu keberhasilan ilahi. Bukan apa yang telah engkau genggam, tapi keberhasilan adalah apa yang bisa engkau lepaskan. Itulah Esau. Namun bapaknya berkata, suatu saat kelak engkau akan melemparkannya, engkau akan melemparkan kuk itu dari punggungmu. Suatu saat kelak. Dan itu dimulai, kuk yang berat di dalam hidupnya dimulai saat dia berpelukan dengan sang kasih karunia. Dia mulai berkata, ada pada aku adikku. Tapi sang kasih karunia membujuk, terimalah. Kenapa? Itu adalah lambang daripada perdamaian. Sang kasih karunia berkata, saat engkau mendengarkan dia berkata, berilah padaku, sesungguhnya engkau sedang menerima daripadanya. Itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Saat Yesus, berilah aku minum. Tapi perempuan itu berkata, bagaimana engkau bisa meminta kepadaku sementara engkau orang Yahudi, aku orang Samaria? Ada permusuhan di antara Samaria dan Yahudi. Tapi Yesus mau itu dihapus. Dendam kesumat, dendam masa lalu dihapus. Itu yang Yesus maksud. Saat dia yang kau anggap musuhmu itu sedang meminta beri aku minum, itu artinya adalah engkau telah menerima daripadanya air yang tidak akan habis-habisnya. Jadi kunci daripada salomnya adalah perdamaian. Saat Esau membuka pintu hatinya, berdamai dengan orang yang sudah melukainya, menipunya, merampas haknya, saat itulah mulai kuk itu akan diangkat daripadanya. Suatu saat kelak engkau akan melemparkan kuk itu. Perhatikan, engkau akan melemparkan kuk itu, berarti dibutuhkan komitmen daripada kita untuk tidak lagi hidup dari kuk itu. Itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 11. Yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, sebab aku lemah lembut, aku rendah hati. Terimalah kuk yang kuberikan dan belajarlah daripada aku, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Perhatikan. Lalu apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 26 tadi? Sarungkan pedangmu itu.
Ini yang Yesus sedang katakan, saudara. Orang yang hidup dari pedang akan mati oleh pedang, akan binasa di dalam kehidupannya itu. Jangan mau lagi hidup dari pedang, itu maksudnya. Jangan mau lagi mempertahankan apa yang kau peroleh tentang memberkati hidupmu dari pedang itu. Maka dia mengambil telinga si Maltus, dilengketkannya kembali. Perdamaian. Jadi salam Rabi itu membuka pengertian kita tentang apa yang terjadi antara Yakub dan Esau. Karena Yakub menggambarkan mendapat kasih karunia dari Tuhan, Esau mendapatkan apa yang dia miliki dari jerih payahnya. Dan itu harus diselesaikan hari ini. Amin, saudara. Jangan pilih itu. Itulah alasannya kenapa saya katakan hamba Tuhan itu mengatakan ujian itu untuk mendatangkan berkat. Bukan. Ujian itu hanyalah sebuah proses yang engkau lalui, dan proses itu Tuhan menyertai. Tidak ada satu hari pun yang akan lahir tanpa disesuaikan dengan keberadaanmu di muka bumi ini. Itu firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa.